warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ada yang nggak masuk kan nih? Aisyah aja. Aisyah sakit. Ada sakit. Terus yang lain ada lagi nggak? Ada, Bu. Nggak ada. Berarti kita doakan dulu ya untuk Aisyah, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Oke, baik, duduknya dirapi-rapiin dulu nih. Coba Akil, Nana, Sofi, Aul, Muti, Amil, Lala, semua boy udah rapi. Alat tulisnya udah di atas meja. Oke. Ya baik, sebelum kita membuka pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelas, Nana? Baik, Bu. Siap. Berdoa. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nana sudah memimpin doa pada hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan dan bernyanyi Indonesia Raya. Bisa berdiri dulu semuanya. Oke, karena kita sudah bernyanyi Indonesia Raya, bisa duduk kembali. Wah, tadi Ibu lihat sudah semangat semua ya, karena tadi Ibu lihat juga semuanya sudah bernyanyi dengan semangat dan pastinya dengan perasaan yang gembira. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya dulu, sudahkah siap kalian untuk belajar pada hari ini? Ibu ulang kembali, masih lemes-lemes. Siap belajar hari ini? Oke. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, kita mengulas kembali dulu nih, review kembali pembelajaran sebelumnya di subtema 1 pembelajaran 6. Apa aja sih yang sudah kita pelajari sebelumnya? Coba ada yang tahu? Masih ingat nggak ya? Tentang apa? Senam irama, terus gerak langkah, wawancara, poin tadi apa? Formulir pendaftaran. Oke, berarti Masya Allah banget ya, kalian masih ingat semua pembelajaran pada hari sebelumnya. Selanjutnya Ibu akan membahas pada hari ini, yaitu pada hari ini kita akan membahas tentang tema 5, yaitu wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran pertama. Sebelum Ibu mau membahas usaha, ada kata usaha di sini ya. Ada yang tahu usaha itu apa? Kegiatan yang menghasilkan uang, Bu. Kegiatan menghasilkan uang. Ada lagi? Usaha itu kerja. Usaha itu kerja. Baik, terima kasih Akil dan Sofi. Kita akan menggabungkan kedua pendapat tersebut. Usaha itu kerja dan usaha itu apa tadi? Kegiatan yang menghasilkan uang. Kegiatan yang menghasilkan uang. Oke, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Usaha itu adalah semua upaya yang dilakukan oleh manusia, baik itu kegiatan menghasilkan barang maupun menghasilkan jasa di lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti contohnya apa aja nih profesi atau pekerjaan yang ada di sekitar kalian? Pedagang, polisi, guru, koki, kurir, ojol, tentara, dokter, apalagi? Pilot, petugas kebersihan, dan banyak lain-lainnya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kalian semua. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdiri dulu yuk. Karena kan sebelumnya kita ada tentang senam. Jadi kita mau gerak dulu nih supaya kita tambah semangat memasuki pembelajaran pada hari ini. Yuk. Ayo. Oke. Lompat ke depan. Lompat ke belakang. Lompat ke kanan. Lompat ke kiri. Jalan ke depan. Jalan ke belakang. Duduk kembali di tempat.
Duduk. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya Ibu ingin memaparkan terlebih dahulu tujuan pelajaran pada hari ini. Itu ada 4. Yang pertama, dengan membaca teks, kalian mampu mengidentifikasi komponen maupun cara mengisi teks daftar riwayat hidup. Lalu, dengan mengamati contoh, jadi nanti Ibu akan memberikan contoh, kalian mampu menerangkan komponen dan cara membuat peta pikiran tentang informasi penting dari diri sendiri. Lalu yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi, kalian mampu merancang peta pikiran tentang informasi diri. Lalu yang terakhir, dengan merancang peta pikiran, kalian mampu membuat teks daftar riwayat hidup secara lengkap. Baik, kita akan mengamati jenis-jenis profesi yang ada pada poin-poin dari Ibu. Di sini ada berapa profesi? 8. Ada 8. Apa aja? Polisi, petani, yang biasanya kita temui di lingkungan sekitar kita. Oke, selanjutnya ini ada 3 usaha yang digambar, ada apa aja? Kopi, sama tukang servis ya, tukang servis apa? bengkel. Tukang servis motor di bengkel. Oke, di sini Ibu mempunyai 3 benda. Ada apa aja? Ada kertas, gunting, dan oke. Yang pertama kunci motor. Dari ketiga itu dipakainya yang mana? Bengkel. Di bengkel. Terus kalau kertas dipakainya di mana? Fotokopi. Fotokopi. Ibu, ini Bu, aku ada kesalahan. Lagi belajar, mau main, Bu. Oke, terakhir. Oke, kita fokus kembali. Yang terakhir ada apa? Gunting. Ada gunting, dipakai di mana? Di tukang cukur, Ibu. Tukang cukur untuk Cukur selanjutnya. Ibu, saya mau tanya, Iya boleh. fotokopi itu sebenarnya apa sih, Bu? Kok itu ada mesinnya? Oke, sebelumnya fotokopi itu apa ya? Oke, di sini untuk menjawab pertanyaan dari Lala, adakah yang bisa membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan tersebut? Ibu, Ya, ini pertanyaannya berarti arti dari fotokopi. iya, pengertian dari fotokopi. Coba tahu? Mau coba deh, Bu. Boleh. Fotokopi itu suatu kegiatan yang menggunakan mesin supaya dokumen yang kita taruh di layar mesin itu bisa banyak, Bu. Supaya menjadi banyak. Untuk menjadi banyak itu kegiatan apa? Menyalin, Bu. Menyalin, pintar. Tepuk tangan dulu dong untuk Sofi yang membantu Ibu. Lanjut, berarti fotokopi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu tukang fotokopi, untuk menyalin suatu dokumen yang dimana dokumen itu misal cuma ada 1 atau 2, ingin diperbanyak atau berlipat-lipat ganda, menyesuaikan dengan jumlah yang kita inginkan. Begitu Lala, apa sudah mengerti? Sudah paham, Ibu. Terima kasih, Ibu dan Sofi. Ya, sama-sama. Baik. Selanjutnya kita masuk ke LKPD pertama, yaitu untuk dikerjakan secara individu. Ibu akan membagikan terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Iya. Makasih, Bu. Dikerjakan secara mandiri ya, tidak boleh mencontek. Bu, jauh. Baik, Ibu sebelumnya ingin membacakan petunjuk dari kegiatan. Pertama kita harus berdoa terlebih
dahulu. Selanjutnya, kumpulkan informasi penting diri sendiri sebanyak-banyaknya, lalu isilah kotak kosong yang terdapat di dalam kertas. Dan sebelum dikumpulkan, harap periksa kembali. Baik, Bu. Ya, jadi di dalam kartu PD1 ini, identitas diri itu ada nama lengkap, lalu ada tempat tanggal lahir, lalu ada lagi alamat. Di tempat tanggal lahir kalian tambahkan usia kalian. Selanjutnya, yang pertama, yang kedua ada riwayat pendidikan. Ini ada 2, TK dan SD. Selanjutnya yang ketiga ada prestasi. Dan yang terakhir identitas orang tua. Ada nama dan pekerjaan. Jadi kerjakan dengan sebaik-baiknya. Pakai alat tulis bebas, mau pensil atau pulpen. Pakai spidol nanti kertasnya bolong. Oke. Tulis nama asli ya. Nanti kalau tulis nama bohongan bukan identitas diri dong. Nanti diledekin, Bu. Bu, mau tahu nggak Bu? Nama ibunya Muti kan juga ada si Jeboy Ujair. Tidak dong. Lucu banget namanya. Iya boleh gitu Nana. Itu namanya keunikan. Apa kayak gitu? Tenang, sehat. Coba Nana menghadap ke Muti dulu. Coba ke sini dulu. Itu maksudnya kayak apa sih? Ye, keren dong. Nggak boleh iri. Oke, tadi Nana ngapain? Ngatain mamanya Muti. Perbuatan baik atau tidak? Mas. Baik atau tidak? Tidak. Tidak. Lalu kalau tidak baik harus apa? Minta maaf Bu. Gimana cara minta maaf dengan baik? Muti minta maaf ya. Nah, tapi jangan diulangi ya. Iya. Coba Ya, Bu. salaman dulu. Kamu boleh buka buku. Oke. Nana nggak boleh diulangi ya? Ya Bu. Semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, kumpulkan terlebih dahulu. Nana kalau sekali lagi melakukan tidak baik, Suruh keluar. Ye. mau disuruh keluar, Enggak. nanti ibu ceritakan bapak guru yang lain. Selanjutnya ada 3 kotak. Kotak pertama yaitu ayo membaca, kotak kedua yaitu tentang teks kasongan bantul ekspor berapa miliar rupiah per bulan, dan teks ketiga yaitu ayo berdiskusi. Untuk kotak yang pertama siapa yang ingin membaca? Saya, Bu. Oke, Ami. Kotak yang kedua, Saya Bu. Akil. Kotak yang ketiga, Saya. oke, untuk Ami boleh dibaca. Yang ayo membaca kan ya, Bu? Iya betul. Baik, Bu. Ayo membaca. Tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri. Misalnya mendaftarkan diri untuk lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, mengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat hidup orang lain. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Sekarang, tuliskan sebanyak mungkin informasi penting tentang dirimu dalam bentuk peta pikiran. Kemudian buatlah daftar riwayat hidupmu. Setelah itu, presentasikan hasil pekerjaanmu di depan kelas. Sudah, Bu? Oke, terima kasih Ami. Oke, yang pertama di kotak ayo membaca, kita tahu nih riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat hidup orang lain. Berarti riwayat hidup kamu dengan riwayat hidup kakak kamu bahkan adik kamu
kamu dan teman-teman kamu itu berbeda. Bahkan dari nama pun pasti berbeda. Dari nama, dari usia, dari nama orang tua, dan sebagainya. Kalau kembar gimana? Kalau kembar, namanya pasti sama nggak? Beda dikit. Iya, pasti ada perbedaan kan? Misalnya dia dipanggilnya Al, terus satunya L gitu, oke? Ya. Selanjutnya di kotak yang kedua, boleh Akil? Saya Bu. Ya. Asalkan Bantul ekspor cabang miliar rupiah per bulan. Asoman Kaji di Sentra Kajian Kelapa dan kami Desa Asoman Kabupaten Bantul daerah istimewa Yogyakarta mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 miliar per bulan atau setara dengan sekitar 2 miliar rupiah. Berbagai kerajinan kelapa yang diekspor itu mengikuti kunci yang dibalut dengan dan kaca paku hiasan ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Sentra Kerajinan Gatongan memiliki ratusan perajin yang tersebar di 5 perusahaan dengan sekitar 200 perajin kualitas ekspor termasuk perajin skala besar. Pada periode 2008 sampai 2010 ekspor kerajinan memang cenderung menurun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun mulai 2011 setelahnya ekspor mulai meningkat, bahkan mulai menambah ke Australia dan sebagian Asia. Sudah Bu. Oke, baik, terima kasih Akil. Nah, di sini ada tugas nih, tulislah apa saja yang kalian dapatkan setelah membaca teks baca di atas dengan berdiskusi oleh teman sebangkumu. Jadi nanti Akil berdiskusi dengan Nana, lalu dia bertiga dan yang di belakang juga menyesuaikan. Untuk menjawab pertanyaan, untuk menuliskan apa saja yang kalian dapatkan, Ibu akan memberikan pertanyaan yang bisa membantu kalian untuk menuliskan informasi terdapat dalam teks. Untuk pertanyaan pertama, siapa tokoh yang tertera di dalam teks tersebut? Coba ada yang ingin menjawab? Ada yang tahu siapa tokoh yang ada di dalam teks? Pengrajin gerabah. Oke. Pengrajin gerabah dan keramik. Betul, Muti. Selanjutnya, di manakah tempat tinggal perajin gerabah dan keramik? Di Desa Kasongan, Bu. Di Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Oke, good job. Selanjutnya, seberapa banyak ekspor yang telah dilakukan oleh pengrajin tersebut? Bu. Boleh, Sophie? Ekspor yang dilakukan itu mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan 6 miliar rupiah. Oke, pintar. Makasih Sophie. Selanjutnya, apa saja kerajinan yang diekspor oleh perajin yang ada di Kasongan Bantul? Iya, boleh, Aul. Kerajinan itu guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung hiasan ruangan dengan berbagai model dan motif. Oke, berarti ada dua ya, Aul ya. Ya. Ada Gucci dan patung. Selanjutnya, bagaimana perjalanan ekspor kerajinan dari periode 2008 sampai 2010? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Boleh, Laila? Pada periode 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan cenderung menurun, terutama ke Amerika dan ke Eropa, Bu. Oke, berarti dari 2008 sampai 2010 ekspor menurun. Lalu, kapan ekspor mulai terjadinya peningkatan bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia? Kapan tuh? Berarti menunjukkan waktu. Tahun 2011. Tahun 2011. Oke, semua jawaban yang kalian jawab barusan bisa ditulis di dalam buku tulis kalian masing-masing ya. Ibu tunggu 5 menit. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, ibu lanjut ya ke slide selanjutnya. Ikuti lomba pameran negara-negara ASEAN. Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, Edo harus mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Formulir adalah sebuah lembaran atau kertas yang berisi beberapa pertanyaan
daftar riwayat hidup. Itu pada umumnya formulir mempunyai 3 bagian utama, yaitu kepala, badan, dan penutup atau ekor. Saat riwayat hidup yaitu formulir yang berisi tentang data diri kita, mulai dari tanggal lahir, umur, golongan darah, halaman, dan lain-lain. Di sini selanjutnya kita ada contoh dari daftar riwayat hidup, formulir pendaftaran, dan kartu anggota. Kalau seperti ini apa contohnya? Contoh apa ini? Daftar riwayat hidup. Kalau yang kecil ini? Anggota. Kalau yang besar? Formulir pendaftaran. Good. Nah, untuk kartu anggota, kalian pasti punya kartu anggota siswa. Kartu menjadi sebagai peserta didik atau siswa di suatu satuan pendidikan kayak di SD saat ini. Selanjutnya, kita akan mengerjakan LKPD kedua, yaitu dikerjakan secara kelompok. Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Untuk Akil dan Nanang itu kelompok 1, lalu ada Sofi, Aulia, dan Muti kelompok 2, lalu ada Huwai, Lala, dan Ami kelompok 3. Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Baik, sebelumnya Ibu ingin membacakan petunjuk pengerjaannya. Jadi sebelumnya pasti berdoa, lalu kelompok terdiri dari 2 sampai 3 orang siswa. Selanjutnya kumpulkan informasi penting dari masing-masing anggota kelompok. Nana apa Akil nih? Dua-duanya, Bu. Nana Akil tidak boleh ya. Tadi Nana sudah melakukan hal yang tidak baik, sekarang melakukan lagi. Gak takut tuh, Bu. Nana Ibu asingkan aja ya ke guru yang lain ya. Jangan Bu. Mau apa tidak? Tidak. Ya udah, tetap tenang ya. Oke, dari informasi penting yang ada di peta pikiran, kalian masukkan ke dalam daftar riwayat hidup seluruh anggota kelompok. Jadi nanti kalian membuat daftar riwayat hidup ada berdasarkan jumlah kelompoknya. Dapat dipahami? Oke, silakan dikerjakan. Anak Akil, Kerjain Bu ini Bu. ada yang susah tidak? Itu nama kamu apa? Tiara nama kamu siapa? Ibu. Nama kamu siapa? Nama aku Bu Tiara. Itu namanya siapa tuh? Itu nama kamu Iya. siapa? Mau makan dari gua. Tiara. Wah. Nama bapak kamu siapa? Andi. Nanti ditulis juga ya prestasinya ya. Juga prestasinya. Nama ibu aku Bu. Kok prestasinya gitu? Oh, sudah jelas. Juara apa tuh? Badminton. Oke, setingkat apa? Tingkat NT. Oke. Dilanjutkan ya. Kamu ini lupa nama ibu. Siapa tuh? Nanti salah. Ibunya banyak. Ya dong, ibunya banyak. Kan Sofinya 1, diajarin sama 1 orang. Siapa nama adik kamu? Fadil. Umurnya 14 tahun. Riwayat hidup kan. Prestasi ya. Prestasi kamu apa? Prestasi menang
TPK setahun karena mama. Oke, kalian Di sini ada nama orang. Kalau Ina Fazil ditulis juga mana sih? nanti disesuaikan di sini aja ya, satu aja. Nah, biasanya kalau misal seperti itu ditaruhnya di nama wali. Oke, ya sudah. Oke, semuanya sudah selesai. Sudah selesai belum? Sudah. Yuk kita mulai. Bu, makanan favorit aku dulu loh. Apa tuh? Coba. Aku suka Enggak dong. Oke, kita fokus kembali deh. Coba berdiri dulu. Berdiri dulu. Berdiri. Oke, kalian masih ingat gak tepuk-tepuk? Masih ya? Tepuk sesuai jumlahnya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, boleh duduk kembali. Tepuk tangan semuanya. Oke. Sebelumnya, Ibu, kalian perlu mengisi refleksi pembelajaran pada hari ini nih. Kan tadi kita udah membaca teks, terus menulis pertanyaan juga, memahami isi dari peta pikiran, maupun menyebutkan komponen yang ada di daftar riwayat hidup, serta membuatnya. Nah, kalian, kalau misalnya kalian sudah kuasai, bisa ditandai centang. Kalau belum, bisa ditandai silang. Mengerti? Kalian bisa buat di buku tulis kalian. Udah capek belum? Udah capek? Mau pulang? Iya. Oke, kita sebelum pulang, Ibu mau tanya dulu. Hari ini kita belajar apa aja? formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran. Daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup. Tes hidup. Ya, apa lagi? Teks kosongan Ya, dan tes kosongan ekspor. Oke, sebelum kita pulang, Ibu mau memberikan lembar evaluasi terlebih dahulu nih. Dikerjakan secara mandiri, tidak mencontek. Ibu beri waktu 5 menit ya, karena cuma ada 5 soal. Ibu. yang terbuka. Yeay. Bu, sudah. Sudah selesai? Sudah. Oke, boleh dikumpulkan. Ketua kelas boleh tolong dikumpulkan, bantu ibu. Kamu bajunya lagi masukin aja. Iya dong. Coba rapi-rapi Nana. Ketua kelas. Ketua kelas. Bukan baju. Sudah. Tadi kita kan sudah mengerjakan lembar LKPD individu. Ibu ingin memberi tahu nilainya dulu ya. Oke. Nilai 100 didapatkan oleh Mutiara dan Kurnia Rahmi. Selanjutnya nilai 90 ada Akil, Waida, dan Sofi. Selanjutnya ada 85 diraih oleh Lala dan Aulia. Untuk Nanang, sayang sekali dapat nilai 75. Oke. Untuk Nanang nanti kita akan adakan remedial ya. Nanti Ya, Bu. akan Ibu kasih soal tentang materi yang belum dipahami. Ya. Tadi kita belajar profesi, ada profesi apa aja coba? Polisi, dokter, guru, petani, pemadam kebakaran. Oke, karena waktu belajarnya sudah habis dan Ibu ingin mengucapkan terima kasih karena kalian ini sudah aktif, berani, dan
untuk hari ini. Tapi tadi ada catatan kecil untuk Nanang dan Akil ya. Bu. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Bersiap. Berdoa. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di hari esok dengan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Ibu.